Banjir rob melanda ratusan rumah yang terletak di 3 kecamatan pesisir Teluk Bandar Lampung, yakni Kecamatan Bobi Waras, Kecamatan Teluk Betung Timur, dan Kecamatan Teluk Betung Selatan. Air laut naik ke permukiman hingga ketinggian mencapai setengah meter. Selain masuk ke rumah, air laut juga merendam jalan. Menurut warga, banjir datang sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Banjir rob sering datang sejak beberapa bulan terakhir. Dampaknya perabotan rumah tangga banyak yang rusak, terlebih perabotan elektronik dan berbahan besi yang menjadi mudah berkarat dan rusak. Apa aja yang rusak teh? Rusak, kipas angin rusak. Terus apa lagi? Kasur basah. Tuh, itu apa namanya? Mesin cuci. Udah. Emang sering kejadian teh? Iya. Berapa puluh rumah nih teh? Banyak ini. Seluruh? Iya, banyak. Ratusan kali ya? Iya. Jadi dari jam berapa, Mbak? Dari maghrib. Dari maghrib. Sebelumnya air kalau rob ini langsung naik ke sini atau? Iya langsung. Langsung. Iya langsung datang. Kalau tadi air sampai tinggi seberapa meter, Pak, atau berapa sentimeter? Setengah meter itulah. Setengah meter lebih ya, Pak. Oh. Ini emang rutin ya, Pak? Rutin, tiap bulan. Tiap bulan. Tiap bulan. Saat air laut masuk permukiman, seekor ular juga ikut hanyut namun berhasil ditangkap warga. Banjir rob yang sering merendam permukiman warga pesisir Bandar Lampung ini datang saat menjelang malam dan banjir baru surut saat menjelang dini hari. Pada tahun ini tercatat banjir rob terbanyak sering datang merendam permukiman mereka. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Selain di Bandar Lampung, banjir rob juga melanda permukiman pesisir Kalianda, Lampung Selatan pada Senin malam. Kecamatan Kalianda. Banjir yang disertai dengan ombak besar membuat warga panik dan mengungsi ke tempat lebih aman. Sebab mereka masih trauma dengan bencana tsunami Selat Sunda yang terjadi pada akhir 2018 lalu. Warga yang mengungsi umumnya adalah emak-emak dan anak-anak. Sementara untuk pria dewasanya berjaga di desa yang sepi ditinggalkan warganya mengungsi. Ya kalau ceritanya secara tiba-tiba, Bang. Karena kita nggak tahu gitu toh. Memang situasi bulan ini sama kayak bulan waktu tahun 2018 kejadian tsunami pertama. Gitu loh. Makanya bulan-bulan ini sih memang pada lagi biasa lah. Kalau bahasa kami di sini ini namanya barat badai, angin barat. Angin barat ya. Terus kalau bahasa kami di sini bahasa lautnya. Air sampai semana tadi? Ya, kalau sampainya sih sampai ke seginilah. Di bawah atas mata kaki. Kurang lebih segitu ya? Kurang lebih segitunya, Bang. Berdasarkan informasi dari pihak BMKG Lampung, diprediksi banjir rob di pesisir Kalianda, Lampung Selatan akan terjadi hingga besok 9 Desember 2021. Fenomena ini terjadi pada fase bulan baru yang bersamaan dengan perigi atau jarak terdekat bulan dengan bumi yang menyebabkan terjadinya peningkatan ketinggian pasang air laut secara signifikan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Warga, tentara, dan polisi pada Selasa siang bergotong royong memperbaiki atap belasan rumah warga di Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang yang rusak akibat diterjang angin puting beliung pada sehari sebelumnya. Di waktu yang sama, angin puting beliung juga merusak rumah di Kecamatan Benggala Timur dan Kecamatan Rawapitu. Menurut warga, angin puting beliung merusak permukiman yang disusul dengan hujan lebat. Angin besar tersebut memporak-porandakan atap rumah. Saat kejadian, warga berhamburan keluar menyelamatkan diri. Angin pertamanya tuh. Angin terus hujan, habis angin hujan ya. Ada korban juga nggak? Enggak. Ada ya. Bupati Tulang Bawang Winarti mengunjungi dan memberikan bantuan bagi warga korban bencana angin puting beliung. Bupati Tulang Bawang mengimbau kepada masyarakat di wilayahnya agar mewaspadai bencana alam banjir dan angin puting beliung pada bulan ini hingga Januari 2022. Akhir tahun dan juga Januari yang memang berpotensi untuk terjadi beberapa bencana yang sudah diprediksi, saya menghimbau agar semua masyarakat tetap antisipasi dan juga
Dari data Pemkab Tulang Bawang, angin puting beliung merusak 8 rumah di Kecamatan Menggala Timur, 12 rumah di Kecamatan Meraksa Aji, dan 20 rumah di Kecamatan Rawapitu. Tidak ada korban jiwa dan luka akibat kejadian tersebut. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sebagai upaya mengantisipasi terjadinya bencana alam pada kondisi cuaca ekstrim beberapa waktu belakangan, Basarnas Lampung menyiagakan 4 posko yang tersebar di beberapa lokasi, baik wilayah barat maupun perairan Lampung. Lokasi poskonya ada di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Tanggamus, Pesawaran, dan pesisir barat. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung pada Selasa siang, cuaca ekstrim berupa angin kencang dan gelombang tinggi masih terus melanda perairan Lampung. Kondisi itu berdampak pada aktivitas penyeberangan di pelabuhan, juga pemukiman warga di pesisir pantai. Maka dari itu, Basarnas Lampung juga menyiagakan personilnya menjaga pemukiman warga yang terkena kerap terdampak bencana alam. Basarnas juga menyiagakan kapal SAR 224 Basudewa serta peralatan penyelamatan di sejumlah objek vital dengan respon personilnya yang siaga 24 jam. Yang betul-betul kita antisipasi adalah wilayah-wilayah perairan, terutama penyeberangan Bakauheni Merak, di mana memang belakangan potensi gelombang tinggi masih sering dikeluarkan oleh rekan-rekan kita dari BMKG. Ancaman banjir rob kemungkinan masih akan terulang dan masih mengancam. Nah, itu juga kita antisipasi. Basarnas selalu siaga menghadapi bencana dan misi kemanusiaan, karena Lampung salah satu wilayah yang masuk dalam lingkungan cincin api atau ring of fire atau lokasi yang rawan aktivitas seismik atau bencana alam. Rabila Stem melaporkan dari Bandar Lampung.